Kamu pernah nggak sih ngerasain jadi orang paling bodoh di kelas, nilai ulangan jelek, dimarahin guru, teman ngeledek, bahkan orang tua bilang, kamu bisanya apa sih? Oke, kalau kamu pernah ngerasain, kamu berada di video yang tepat. Tonton video ini sampai akhir, kita akan bahas permasalahan ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Aisyah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang kita itu bodoh atau enggak sih kalau kita nggak jago matematika. Tapi bener nggak sih kalau nilai kecil itu artinya kamu bodoh? Atau justru sistemnya yang salah nilai kamu? Di Indonesia, nilai jadi tolak ukur utama. Bahkan dari banyak kita belajar bukan untuk paham, tapi untuk lulus. Dan siapa yang nggak sesuai standar dicap gagal. Coba pikir deh, dari SD sampai SMA, kita dites soal yang sama, dengan waktu yang sama, dan cara yang sama. Padahal nggak semua orang belajar dan berpikir dengan cara yang sama. Contohnya, salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi justru bukan lulusan universitas ternama, bahkan dia drop out dari kampusnya. Dia bernama Steve Jobs, pendiri Apple. Dia kuliah cuma 6 bulan di Reed College, lalu memutuskan untuk keluar, tapi dia tetap ikut kelas kaligrafi. Dan tahukah kamu, kelas itulah yang menjadi inspirasi desain tipografi Macintosh, komputer pertama yang memperkenalkan font yang indah. Steve Jobs bukan insinyur dan bukan programmer, tapi dia punya misi tajam, rasa estetik yang kuat, dan kemampuan meyakinkan orang. Itu semua bentuk rasa kecerdasan interpersonal dan visual spasial, dua hal yang jarang dianggap penting di sekolah. Bahkan dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri, tapi dia bangkit, bikin Mi XT dan Pixar, lalu kembali ke Apple dan mengubah dunia. Jadi mungkin kalau kamu nggak jago matematika, mungkin kamu kayak Steve Jobs yang nggak cocok di sistem lama, jadi kamu menciptakan sistem baru. Temanku sering dianggap bodoh karena dia nggak jago matematika, sampai orang tuanya bilang, kamu mau jadi apa kayak gini terus, masa depannya nggak jelas. Tapi herannya dia suka nulis. Dia siap duduk berjam-jam cuma buat nulis cerita aja. Tapi herannya ini dianggap nggak penting. Einstein sering dibilang anak lambat, Agnes Mo sering diremehkan karena pilih jadi penyanyi sejak kecil. Tapi lihatlah mereka sekarang. Psikolog Howard Gardner bilang kecerdasan itu nggak cuma satu, bukan cuma kecerdasan logika aja, tapi ada 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan logika matematis, linguistik, musikal, kinestetik, spasial visual, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Kamu bisa hebat di bidang yang nggak diajarin di sekolah, tapi sistem nggak kasih tempat buat kecerdasan kamu berkembang. Kamu sering bikin cerita, suka dengerin masalah teman dengan kasih saran, peka terhadap lingkungan. Itu semua bentuk kecerdasan. Sayangnya seringkali kita nggak sadar potensi itu karena semua fokus ke nilai rapor. Kamu nggak perlu jago semua hal, tapi kamu harus kenal potensi kamu sendiri. Jadi stop bandingkan dirimu dengan orang lain karena kamu punya perjalanan yang beda. Temukan satu hal yang kamu suka banget, lakuin itu bukan karena disuruh, tapi karena kamu merasa hidup saat ngerjain itu. Bangun skill dari situ, ikut komunitas, belajar online, coba hal baru. Nilai bisa bantu, tapi bukan segalanya. Banyak yang punya nilai bagus, tapi bingung mau ngapain dalam hidup. Kamu bukan bodoh, cuma kamu belum lihat dari sudut pandang yang benar aja. Dan kamu tahu siapa yang pertama kali harus percaya sama kamu, yaitu diri kamu sendiri. Gagal itu bagian dari belajar, nilai kecil bukan akhir. Masa depan tidak ditentukan dari nilai, tapi dari sejauh mana kamu berani bangkit. Temukan jalanmu sendiri karena kamu gak diciptakan buat ikut jalan orang lain. Kalau kamu relate dengan video ini, coba ceritakan ceritamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.